Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dari kelas 11 IPA 2. Dan saya Tias Absaparisa Borneo. Di sini kami akan menjelaskan tentang asuransi dan selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian asuransi, di mana pengertian asuransi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian asuransi secara umum, dan yang kedua pengertian asuransi menurut Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian asuransi yang pertama, yaitu pengertian asuransi secara umum. Secara umum, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang memiliki arti jaminan. Kata asuransi juga diambil dari bahasa Belanda yang memiliki arti asuransi, yang dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering, yang artinya pertanggungan. Dalam istilah bahasa Indonesia, asuransi pun memiliki arti, yakni tanggungan atau pertanggungan. Sedangkan menurut istilah, asuransi itu sendiri adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain atau pihak yang terkena musibah telah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlah sebelumnya. Dan juga asuransi secara umum juga memiliki manfaat, yaitu untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung atau asuransi. Pengertian asuransi yang kedua yaitu pengertian asuransi dalam agama Islam. Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam atau ke dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah. Di antaranya yang pertama yaitu takaful, dan yang kedua adalah takmin. Istilah tersebut pada dasarnya tidak mengandung perbedaan, di mana keduanya memiliki makna sama-sama, yaitu memiliki makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun, dalam prakteknya, istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, adalah istilah takaful. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar, yaitu kafala yakfulu takafala yakafalu takaful, yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama, yaitu menanggung satu sama lain. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun ada di salah satu surat yang memiliki kata yang seakar dengan asuransi atau takaful, yaitu pada surat Taha ayat 40 yang memiliki arti yaitu bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya atau menanggungnya. Dapat kita lihat kata menanggungnya di sini dapat juga kita samakan dengan kata asuransi, di mana asuransi itu yaitu adalah yang memiliki arti pertanggungan. Kemudian apabila kita memasukkan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yang saling menanggung resiko satu sama lain. Resiko satu sama lain atau resiko di sesama manusia, sehingga di antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko tersebut atau atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko di antara para peserta asuransi ataupun para pelaku asuransi, di mana para pelaku tersebut atau para peserta tersebut yang satu menjadi penanggung peserta lainnya, atau yang satu menjadi penanggung dan yang satu menjadi penerima. Baiklah, sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ranti Rahayu. D. Dasar hukum asuransi dalam Islam. Dibagi menjadi 3, yaitu haram, boleh, dan syubhat. Yang pertama, haram. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Syed Sabiq Abdullah Al-Kalki, Yusuf Kordawi, dan Muhammad Bakil Al-Mun'i. Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: yang pertama, asuransi sama dengan judi.
Yang kedua, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. Yang ketiga, asuransi mengandung unsur riba atau renten. Yang keempat, asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjadikan takdir Allah sebagai objek bisnis. Yang kedua, boleh. Asuransi diperbolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf Mustafa Ahmad Zarka Muhammad Yusuf Musa dan Abdul Rahman Isa. Mereka beralasan yang pertama, tidak ada nas yang melarang asuransi. Yang kedua, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Yang kelima, asuransi termasuk akad mudharabah. Yang keenam, asuransi termasuk koperasi. Dan yang terakhir, asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen. Dan yang terakhir yaitu syubhat. Alasan golongan yang menyatakan asuransi syubhat adalah karena tidak adanya dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Pada dasarnya, dalam prinsip syariah, hukum-hukum muamalah atau transaksi bisnis adalah bersifat terbuka. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan-aturan yang bersifat garis besar saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mustajid untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Termasuk bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara islami dan sebagai dasar operasional asuransi syariah. Terima kasih.